Sekarang kita ada di WA Farm. Saat ini saya ingin berbagi informasi dan pengalaman tentang makanan-makanan untuk lele. Nah, yang pertama adalah roti BS. Nah, yang disebut dengan roti BS itu adalah roti-roti yang udah ditarik dari pasaran karena sudah expired, dan itu biasanya dikemas dalam jumlah yang banyak, dan itu bisa dipakai sebagai makanan daripada lele. Nah, berapa protein yang ada di dalam roti BS itu? Nah, ternyata roti BS itu mengandung protein kira-kira 13% sampai 14%. Kita mungkin berpikir, wah, di dalam roti itu bisa jadi ada banyak, ada mentega, ada telur, ada apa, tapi ternyata proteinnya itu hanya 14%, dan ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan protein daripada lele. Tapi kalau misalnya di daerahnya itu cukup banyak roti BS ini, mungkin bisa dikombinasikan gitu. Nah, itu yang pertama, yaitu roti BS dengan 13%-an proteinnya. Yang kedua, yaitu sosis reject. Sosis reject itu juga sama, yaitu sosis yang udah ditarik dari pasaran. Itu bisa bermacam-macam, dari yang tidak ada merek sampai yang bermerek, dari yang pakai pewarna sangat mencolok sampai yang sangat bagus sekali, komposisinya tertera. Nah, itu ternyata mempunyai protein 14,5%. Nah, ini juga bisa dikombinasikan untuk makanan daripada lele. Nah, berikutnya yaitu ayam tiren. Ayam atau ayam yang udah mati kayak gitu, ya, itu mempunyai protein yang berbeda-beda gitu ya. Nah, biasanya kalau di bagian dada yang tanpa kulit itu proteinnya 31%, kalau paha bagian atas itu 26%, tapi rata-rata ayam itu memiliki protein 27% gitu. Nah, pengalaman saya, kalau saya dapat ayam tiren ini, bulu-bulunya itu saya bakar habis supaya bulunya itu sudah tidak ada lagi. Nah, setelah itu kita rebus untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada. Nah, setelah itu kita bagikan kepada lele. Dan biasanya lele akan senang sekali dan cepat sekali pertumbuhannya apabila kita bisa bagikan ayam ini. Cuma caranya mesti benar, yaitu bulunya dihabisin dengan cara dibakar atau direbus, terus kemudian diambil bulunya, itu bisa dengan cara manapun. Berikutnya yaitu asola. Ini yang dikembangkan di WA Farm. Nah, asola itu ternyata memiliki protein 23-30% gitu. Jadi asola ini cukup tinggi proteinnya gitu. Nah, cuman ini mesti harus dikombinasikan dengan makanan-makanan yang lain kayak gitu. Asola ini sangat bagus untuk lele, tapi khususnya untuk lele yang udah besar gitu ya. Kalau lele yang masih ukuran 5-6 atau 6-8 gitu ya, yang biasa di awal-awal pembesaran itu kita dapatnya itu lele yang masih bibitnya itu 5-7 atau 6-8 kayak gitu. Nah, asola ini belum bisa menjadi makanannya gitu. Tapi kalau sudah 2 bulan ke atas kayak gitu, nah, asola ini menjadi salah satu alternatif yang bisa diberikan untuk lele, sehingga lele itu tidak kanibal karena kekurangan makan sehingga dia makan temannya. Nah, asola ini menjadi bahan alternatif yang bisa diberikan kepada lele atau dikembangkan di kolamnya itu apabila itu memungkinkan gitu. Nah, berikutnya yang kelima yaitu usus ayam. Ternyata usus ayam itu memiliki protein yang lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi ketimbang ayamnya sendiri gitu. Usus ayam itu mengandung protein 53%. Nah, sehingga apabila kita dekat dengan pemotongan ayam dan kita bisa mendapatkan usus ayam ini dengan
harga yang murah bahkan gratis, tentu ini akan sangat menolong usaha budidaya lele. Karena usus ayam itu memiliki 53% kandungan proteinnya, dan ini akan membawa lele itu cepat sekali berkembang. Nah, berikutnya yang terakhir, yang keenam, yaitu ikan ruca. Apa itu ikan ruca? Ikan ruca itu atau trash fish itu adalah ikan sampah atau ikan hasil sampingan gitu ya. Jadi bukan ikan yang ditarget. Jadi nelayan ketika menebarkan jalannya itu bisa jadi dia kepinginnya itu ikan yang besar-besar gitu, tapi ikan yang kecil-kecil ini itu ikut di dalamnya, tertangkap di dalamnya, dan ikan yang kecil-kecil ini tidak punya nilai ekonomi. Sebab itu ya udah dikumpulin jadi satu, dijadikan yang namanya ikan ruca ini. Dan ikan ruca itu ternyata memiliki kandungan protein yang sangat tinggi dari semua yang ada ini, yaitu 58,97%. Hampir 60% proteinnya itu ada di dalam ikan ruca ini. Sehingga ikan ruca ini sangat baik sekali untuk menjadi makanan daripada lele. Cuman mesti harus dikombinasi dengan berbagai macam. Di kesempatan yang lain saya akan membuatkan bagaimana caranya menggunakan ikan ruca ini untuk menjadi makanan lele kayak gitu. Jadi kita udah hari ini saya udah berbagi pengalaman dan juga informasi roti BS yang kira-kira 13%-an, sosis reject yang 14%-an, terus kemudian juga ada ayam yang berkisar antara 26 sampai 31%, terus kemudian asola ya yang 23 sampai 30%, terus kemudian usus ayam, dan yang terakhir adalah ikan ruca. Nah, mudah-mudahan apa yang saya informasikan ini bisa berguna buat pemirsa daripada WA Farm ini. Apabila channel ini dirasa berguna, bermanfaat, saya minta tolong untuk bisa bantu subscribe, like, dan komen. Apapun juga isinya, terima kasih buat semua partisipasinya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.